In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita yang selalu mengasihi kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Kita akan mendaraskan Mazmur tanggapan hari ini sebagai doa kita dari Mazmur 33. Bersorak-sorelah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakannya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca pada hari ini kitab yang bagi saya istimewa, tentu juga bagi panjenengan. Kitab ini akan istimewa saat kita mendengarkan dan merenungkannya. Kitab itu disebut Kitab Kidung Agung. Kita akan membaca Kidung Agung bab 2 ayat 8-14 yang merupakan bacaan pertama pada hari ini. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu dan jelitanian parasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang saya bacakan tadi merupakan kutipan dari Kitab Kidung Agung. Kidung Agung, kidung yang membawa jiwa kita mengalami Allah sebagai kekasih jiwa kita. Kita dikasihi Allah sebagai kekasihnya, sebagai mempelainya. Itulah sebabnya
kitab Kidung Agung menjadi puji-pujian yang mengajak kita untuk mengalami Allah yang mengasihi kita, yang menerima kita sebagai kekasihnya, dan Allah menjadi kekasih kita. Suatu gambaran yang menampilkan relasi yang romantis antara Allah dan manusia, manusia dan Allah. Kitab Kidung Agung hari ini mengajak kita untuk tampil sebagai kekasih Allah sendiri yang mengasihi kita dalam diri Yesus Kristus Putranya yang kelahirannya kita rayakan pada hari Natal nanti. Romantisisme Allah bukan romantisisme kosong dan hampa, melainkan romantisisme yang dibuktikan dalam peristiwa yang menyejarah, yakni ketika Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita diajak untuk menyambut kasih Allah itu seperti Ibu Maria yang dengan rasa syukur menerima panggilan mengandung dan melahirkan Yesus, menghadirkan Yesus dalam kehidupan ini. Ibu Maria dengan segala sukacitanya menyambut Kristus dan mewartakan kehadirannya bahkan sejak masih di dalam rahimnya. Itulah yang digambarkan dalam Injil pada hari ini yang tidak kita baca, karena Injil ini sudah kita baca dan kita renungkan pada hari Minggu yang lalu, yaitu ketika Maria yang mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi mengunjungi Elisabet saudarinya. Perjumpaan Ibu Maria dan Ibu Elisabet menjadi perjumpaan para kekasih Allah yang menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita menyambut Natal dengan suasana yang berbeda. Pertama, masih dalam situasi pandemi. Kedua, pandemi ini belum selesai, bahkan muncul varian baru yang disebut varian Omikron. Oleh karena itu, kita tetap diajak untuk menyambut Kristus, merayakan Natal dalam sukacita, dalam pengharapan, namun juga dalam kewaspadaan penuh kasih, saling menjaga di antara kita. Jangan sampai perayaan Natal menjadi klaster baru dengan varian baru yang menyerang umat dan masyarakat. Oleh karena itu, tanpa mengurangi sukacita kita, kita diajak untuk belajar dari Ibu Maria dan Ibu Elisabet dalam menghayati Kidung Agung yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Kita sendiri dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Kita tanggapi dengan penuh syukur, dengan rendah hati, dengan penuh pengharapan, dan dengan penuh cinta. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Semoga sukacita Natal dianugerahkan kepada kita karena Allah begitu romantis mengasihi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah